Halo, guys, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya dalam AS SIP. Kita kali ini ngomongin apa nih? Kita ngomongin ini ya guys, ngomongin yang berita viral. Berita viral Mario yang anak PNS pajak ya, aniaya David. Ya ke ini karena bukan alasan emosi semata ya guys. Dan ini dalam apa namanya tuh? Dalam Twitter Alto Badintos ya, Alto Badintos, dia tuh memberikan klarifikasi tentang apa namanya urutan ini ya, urutan waktu penganiayaan itu kak, urutan waktu penganiayaan yang di dalam ininya tuh ada tuh guys, Alto Badintos, jam-jamnya tuh ada WA, ini WA-nya tersebar banget, tersebar luas ya. Alto Badintos di situ ada Agnes, ada dan temannya, ada pembicaraan antara Agnes dengan si David ya. Itu ada dia pakai apa sih namanya tuh? Pakai sound, pakai suara wareng aja yang turun. Nah, ini ada yang dicoret-coret nih. Nggak tahu kenapa nih dicoret-coret. Terus iya dibalas sama si David, "Mager ngapain?" Terus telepon coba. Nah, lalu lu bilang sama tante lu, "Ya, boleh. Tante gua di mobil." Lu bilang sama tante lu, "Ya, aneh. Tante gua di mobil." Nah, Agnes ini berbohong ya. Diduga kalau misalnya ini beneran chat WA-nya, diduga Agnes ini berbohong karena dia bilang ada tante juga. Tantenya dia ya, saudara 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 ayahnya mungkin. Foto dah mobil apaan? Nah, ada mobil apaan turun sekarang? Jawab dong. Camry. Nah, Camry. Udah berbohong ada tante, kedua ada Camry mobilnya. Lo kenapa nggak mau turun banget sih? Kenapa nggak mau turun banget sih? Ada sinya nih. Dan di sini tuh ada diancam kalau nggak turun tuh nanti pelaku ditelepon Brimob. Ada pelaku ditelepon Brimob guys, Camry. Nah, ada tante pelaku ikut mobil, dibohongi bawa mobil yang dipakai adalah Camry 7 sampai 18 PM. PMT berarti sore ya. Nah, dari itu kenyataannya ada komunikasi jam 3.57, ada waktu 3 jam dan 21 menit bagi para pelaku untuk mengurungkan niatnya melakukan penganiayaan berat. Berarti dia udah kurang lebih 4 jam ya, 3 jam 21 menit ya untuk melakukan penganiayaan berat. Jadi itu ya kalau dibilang berencana ya berencana gitu. Dan salah satunya ya kalau dari ini ya, dari cerita di WA ya, si Agnes yang membujuk. Nah, nggak tahu dah apakah Agnes itu tahu gitu loh mau si David mau melakukan penganiayaan. Nah, seperti itu ya guys. Ternyata tidak ada niatan tidak ada niatan ya gitu loh. Satu kali dari komunikasi itu penganiayaan berat, berarti panjang juga ya guys. Kalau begitu chattingnya tuh ya Agnes, kalau ada di sini ya balasan Suwarno tuh, kalau chattingnya seperti ini, Agnes sebagai aktor intelektual. Nah, penganiayaan berat berencana pasal 354 ayat 1 KUHP. Nah, lalu yang ketiga, Agnes ikut merekam terjadinya penganiayaan. Undang-undang IT dan Agnes tidak ada niatan menghentikan kebidapan Mario. Ya iyalah, karena kan yang sebenarnya nyuruh turun dia sih gitu loh. Layak Agnes jadi tersangka dan ditahan. Nah, ini dan kemarin dah emang udah terjadi tersangka, tapi kalau dalam polisi juga sampai ada siaran kalau anak di bawah umur tidak boleh disebut sebagai tersangka, tidak boleh tersebut tersangka ya. Kemarin tadi dibilangnya apa ya, pokoknya nggak boleh aja, tapi tetap jadi anak gitu yang melakukan hukum, kontraversi gitu ya, konflik, yang melakukan konflik dengan hukum. Dia bukan ada undang-undangnya katanya, bukan jadi tersangka gitu, jadi namanya apa gitu, karena
Agnes ini umurnya masih di bawah umur ya, di 15 tahun, di bawah 17 tahun. Nah, di sini juga gua telepon Brimob, gua kalau lu batu, berarti ada ini ada ancaman. Berarti Agnes ada backingan Brimob. Siapa nih? Spill dong. Nah, ini kan gua telepon Brimob, maksudnya tuh kalau lu batu si Agnes ini ada chatannya tuh dari Solsem ya. Berarti Agnes ada backingan Brimob. Nah, berarti ditakut-takutin. Nggak tahu ada beneran backingan Brimob atau enggak. Siapa tahu cuman ancaman, istilahnya anak kecil lah. Brimob gua, oh backingan. Nah, lucu-lucu ya netizen Twitter seperti itu ya. Dan ini nih, ayo kuliti terus bang. Nah, kesannya emang dan rencanaan matang ya, apapun yang terjadi korban harus diangkut. Mantep Agnes CS. Masalahnya di mana nih semua pelakunya, masa sih nggak bisa dihadapkan ke publik sama aparat. Nah ini nih masalahnya, anak-anak umurnya tuh 17, 20 dan 20, 17, 15, berapa sih tadi? 19 gitu ya. Apa ada aktor yang lain gitu? Ada Sen juga. Lu siapa blog punya SS chat SS chat WA Agnes dah gitu, ada chat yang ditutup. Nah ini kan ada chat yang ditutup. Nah eta sebenarnya kalau misalnya kayak gitu harusnya dibuka semua sih. Ada anggota institusi yang bisa keseret lagi nih ya. Nah itu harusnya dibuka semua, apa ada perkataan apa dia itu, jadi nggak istilahnya simpang siur lah. Brimob packingannya ya Nes, dengan cara ngancem udah nggak bener Nes. Wow, kali ini legit AG akan jatuh juga. Akun dikelola owner. Bara institusi Brimob dibawa pula sama nih Agnes, ngeri anjir. Nah ini ada ini ya, ini lebih menyudutkan ke divisi Humas Polri ya. Penganiayaannya juga dong, tanpa andil Agnes penganiayaan tersebut tidak akan jadi. Ya tidak akan terjadi karena 4 jam loh, 3 jam 21 menit, coba benar-benar terencana. Si AG jelas terlibat. Mengapa korban tidak mau bertemu? Apakah korban merasa bersalah dan tidak mau bertanggung jawab, main hakim sendiri, atau memang salah? Ini nih tanyaannya, mengapa korban tidak mau. Ini ada ininya juga sih, Axela Eo. Kita lihat ini juga Axela Eo ya. Ada balasannya, ada 8 orang. Gini aja bang, lu lagi ada masalah amit-amit, bukan mau ngedoain lu. Hari-hari lu ngerasa gak aman, tiba-tiba mantan lu ngechat lu pengen ketemuan dengan alibi, ngajak ngopi, firasat lu ngasih warning jangan kepancing. Pertanyaannya apa yang bakal lu lakuin bang? Nah eta benar juga ini. Jadi kalau misalnya lu tuh udah ada masalah sama misalnya sama mantan lu, tiba-tiba mantan lu tuh bawa tantenya ya. Tadi tuh di atas kan dia di chatnya tuh ada tantenya. Nah itu sih jadi apa sih namanya tuh, jadi istilahnya tuh jadi tanda tanya gitu. Jadi aduh gimana, jadi takut lah ya, emang takut sih, emang kepancing gitu loh, jangan kepancing. Nah ini langsung dijawab, apaan sih tolong. Oh my god, apa sih si David diancam, semua orang pasti tidak mau dan masa curiga kalau kejadian seperti di atas. Nah emang bener, kalau misalnya lu udah diancam dan apa sih, diancam terus, ketika itu tuh bukan di rumah tapi di luar gitu loh, di rumah temennya ya, lu pasti nggak mau dong. Yang pertama lu di luar, bukan base camp lu. Yang kedua itu rumah temen lu gitu loh, dan lu mungkin dia sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada bokapnya atau ada omnya, nah itu mungkin maulah, tapi kan ini sendiri udah gitu di luar gitu loh. Anehan mana nggak mau bertemu sama yang ngotot bertemu. Nah ini merasa bersalah, menjelaskan posisi lu di pihak yang nyalain David. David mutusin AG karena ketahuan selingkuh. Nah ini nih yang jadi karena apa sih, karena ketahuan selingkuh. Jadi ini kayak si pacaran cinta monyet
terus selingkuh gitu ya, jadi ngobrol-ngobrol ya, berantem sama ngadu ke selingkuhannya atau ke mana gitu kan, atau dia jadian dengan Mario. Nah, Mario jadi ngegebukan si David. Nah, eta cinta monyet, tak curiga apa mungkin dia udah ilfil sama AG. Tah, lu mikir aja baru putus diajak ketemuan sedang posisinya Agnes ketahuan selingkuh, ilfil gak? Ya iya ilfil ya tuh, karena korban tak mau digebukin harusnya bertanyakan korban lagi di rumah temannya, kenapa korban turun sendiri, kenapa nggak ngajak temannya, kalau lihat ada orang luar ikut nyamperin bisa jadi pelaku mengurungkan niatnya, bisa jadi karena lihat adanya risiko. Nah, ini nggak tahu apakah ada yang orang yang temennya ya, atau bisa jadi temennya tuh takut sama si Agnes juga atau yang lain, atau si Davidnya ini baik, dia nggak mau ngikut, apa sih, nggak mau ngajak ngikut masalah temennya gitu loh. Ada orang baik mah pasti gitu, nggak mau ikut ajak orang, nggak mau ngajak orang lain ke dalam masalah kayak gitu. Kalau menurutku dari cara pelaku mengajar korban itu bukan lagi sekedar penganiayaan tapi rencana pembunuhan. Walai, ulai. Niatan atau tidak ada niatan tidak dibuktikan cuma dari bukti chat komunikasi, justru dengan buktinya chat komunikasi sebelum kejadian akan memperkuat dugaan adanya niat. Iya benar sih. Jadi itu yang pertama, yang meringankan Agnes itu cuma satu, apa namanya, masih di bawah umur aja 15 tahun kayak gitu. Tetapi ya semoga semoga lah apa sih, keadilan ditegakkan, soalnya parah banget si Davidnya, karena menderitanya sangat ke otak dan ya mudah-mudahan sembuh dah. Begitulah, ada tantenya ikut, ada komunikasi. Nah, tidak melakukan penganiayaan berat seperti itu. Dan sudah alhamdulillah ya, sudah semakin baik kondisinya, tapi respon gerak, pendengaran, penglihatannya sudah mengalami kemajuan yang berasa. Amin. Koma ya, anjir parah 20 Februari. Perlu diketahui bahwa sejak kejadian 20 Februari, David koma dengan respon yang sangat memprihatinkan. Kejang selama 2 kali 24 jam di Medika, kemudian dirujuk ke Mayapada. Saya tidak akan pernah lupa rangan dia. Kejang-kejang tubuh kurusnya, akan ada yang membayar untuk siksaan itu. Kacau gila, ini mah benar-benar, kalau misalnya sampai kejadian sama saudara lu, apa yang lu lakuin, wah, semoga David lepas sembuh dan kembali. Ini ya begitulah. Jadi sekarang masih ada lanjutan lagi, dan AG katanya sih sudah, nggak tahu udah ditangkap atau tidak, sama Shane ya, Shane 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 Shane. Oke, jangan lupa untuk di subscribe dan see you next time. Oh ini jangan next time. Mario aniaya dek, ini bukan karena alasan jadikan korban sebagai trofi. Aduh parah iya mah. See you next time. Dadah.